Yang mau share itu. Oke, kita malam hari ini kembali lagi di sesi uplifting. Nah, uplifting ini sesi rutin ya setiap bulan di Sinergia Coaching Center sebagai bentuk apa ya? Teman-teman community kita, teman-teman yang sudah lulus level 1, level 2 di Points of View dan mereka membawakan apa ya? Frameworknya teman-teman seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan berproses menggunakan tools dari Points of View, tentunya tools dan metode Points of View buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join di Uplifting. Points of View ini adalah tools dan metode kreatif ya yang berbasis visual untuk membuka apa ya sudut pandang yang baru dari setiap manusia, setiap individu seperti itu ya. Nanti kita juga akan bermain dengan points of view. Nah, jadi ikutin aja supaya juga bisa experience langsung gitu ya menggunakan tools dari points of view ini. Nah, buat teman-teman yang eh sudah gabung di level 1 gitu ya, yang mau upgrade toolsnya boleh kita di bulan Januari sampai Maret kita sudah ada jadwalnya nih. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya dulu juga ke tim di Sinergia di Points of View boleh. Langsung aja connect sama Kak Putri gitu ya atau connect ke teman-teman yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya boleh juga nanti kita bantu ya nanti linknya juga akan di-share oleh tim kami jadi yang mau upgrade tools dan skillnya boleh langsung connect ya dengan kami. Kemudian juga saya mau menginfokan kalau di Sinergia Coaching Center kita juga punya tools yang berbasis karir coaching gitu ya. Jadi tools ini bisa membantu teman-teman untuk mencari value, skill gitu ya. Ini cocok untuk teman-teman leader yang mungkin malam hari ini ada leader gitu ya atau educator dan semua karir coach pokoknya ya bisa dipakai untuk pengalaman pribadi, untuk tim, untuk kliennya mungkin gitu ya atau mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ini juga bisa banget ya cocok dipakai untuk di area pendidikan, pekerjaan itu bisa ya. Bagi yang mau tahu toolsnya seperti apa, metodenya seperti apa, boleh connect dengan tim kami, dengan Mbak Ayuli. Nanti linknya akan di-share juga ya oleh tim kami. Nah, kita juga punya tools baru nih dalam Lensa. Beberapa teman-teman juga pastinya ada yang udah tahu ya dalam Lensa. Ini tools terbaru kita bekerja sama dengan Climate Reality Project Indonesia. Nah, ini toolsnya apa ya sebagai bentuk kepedulian kami gitu ya, kepedulian kami terhadap lingkungan, terhadap alam dan sustainability seperti itu. Jadi tools ini cocok kalau digunakan untuk teman-teman yang ada di komunitas alam, lingkungan seperti itu dan pemberdayaan lainnya seperti itu. Buat yang mau tahu toolsnya seperti apa, boleh connect dengan Kak Putri ya atau link yang ada di layar Anda juga seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan berproses bersama Bu Sani gitu ya, seperti apa ya, broadcast atau promosi yang sudah teman-teman terima. Malam hari ini kita akan berproses bersama Bu Sani. Nah, Bu Sani ini merupakan certified growth coach juga dan beliau juga points of view practitioner dan sebenarnya Bu Sani ini juga mengikuti Switch on Retreat ya di Sinergia Coaching Center. Nanti juga akan saya infokan sedikit gitu ya tentang Switch on Retreat itu apa. Dan Bu Sani ini juga merupakan Qigong trainer gitu ya. Nah, ini tuh merupakan seperti pernafasan begitu ya Bu Sani ya. Nanti Bu Sani juga akan ajak sedikit-sedikit gitu ya Ya, untuk merasakan latihan pernafasan seperti itu ya. Nah, makanya nanti diikutin aja sesinya. Keren banget nih malam hari ini pasti ya. oke. Nah, ini switch on retreat. Nah, ini Bu Sani kebetulan ada di depan sendiri nih. Switch Kamu on retreat sengaja ini kamu retreat meletakkan selama aku di 5 hari 4 depan. malam.
sengaja. Iya, biar kelihatan Bu Sani. Jadi ini retreat selama 5 hari 4 malam, Bapak Ibu, di mana kita akan berproses untuk menemukan keautentikan diri, DNA personal masing-masing gitu ya, sehingga kita bisa bertransformasi, berkoneksi gitu ya. Dan tentunya dengan pendekatan fototerapi gitu ya. Tapi nggak hanya fototerapi, karena di Switch on Retreat kita juga akan belajar berbagai metode lainnya juga gitu ya, kan selama 5 hari gitu. Kita juga ada psikodrama, group facilitation, dan juga nggak kalah penting kita ada body intelligence-nya juga seperti itu. Jadi kalau mau tahu infonya tentang Switch on Retreat, boleh langsung terkoneksi dengan Putri atau Mbak Ayuli juga bisa ya. Nanti linknya akan di-share juga. Dan sebenarnya pada malam hari ini sesinya Bu Sani tentang keutuhan itu merupakan suatu perjalanannya Bu Sani gitu ya. Dari ikut level 1, level 2, dan kemudian ikut Switch on Retreat begitu ya Bu Sani. Dan di Switch on Retreat inilah kayak menemukan titik baliknya gitu ya, menemukan titik, wow, ternyata aku punya statement seperti ini, aku punya statement seperti ini. Dan itu yang juga apa ya, mengubah dan menemani perjalanannya Bu Sani ke depannya seperti itu. Nanti Bu Sani juga akan cerita tipis bagaimana perjalanannya setelah mengikuti Switch on Retreat ini, sehingga Bu Sani juga bisa membawakan sesi tentang keutuhan ini ke teman-teman semua pada malam hari ini. Gitu. Nah, mungkin udah penasaran semua ya malam hari ini, daripada saya juga kelamaan ngomongnya ya. Enggak lah, kamu nggak apa-apa kok. Aman ya, Bu? Oke, Aman. kalau gitu saya panggilkan Bu Sani. Ya. Welcome, Bu Sani. Thank you, thank you, thank you, thank you Ellen, dan thank you juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan ini aku bilangnya apa nih, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu gitulah ya, yang hadir malam ini, dan yang tadi Ellen bilang gitu ya, memang saya di sesi ini jujur pasti Bapak Ibu semua adalah coach-coach yang sudah punya pengalaman lebih jauh dari saya. Jadi sebenarnya sesi ini lebih kepada saya ingin berbagi, saya ingin sharing gitu apa yang saya rasakan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku mau ngajak Bapak Ibu untuk berdiri gitu dari kursinya gitu ya. Nggak usah lama-lama gitu kan. Nah, begitu sudah berdiri semuanya, nih aku nggak bisa melihat kameranya, hopefully semuanya udah berdiri ya, gitu. Nah, silahkan shaking-shaking aja, coba. Oke, kenapa kok ya gitu ya? Eh, Balik lagi, ini tadi part dari bagian Qigong gitu, bahwa badan kita itu kan perlu bergerak ya, dan kalau badan kita bergerak itu memang kita akan mengeluarkan hormon endorfin, itu hormon yang menyenangkan ya. Jadi aku mau ngajakin ini tadi kan beberapa pasti bapak-bapak ibu-ibu juga ada yang dari rumah, dari kantor capek udah ngapain gitu ya. Jadi kita shake-shake untuk kita mulai. Oke. Nah, jadi begini, Bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya saya memilih judul ini sebenarnya memang ada backgroundnya gitu. To be honest, memang hidup itu kan banyak sekali, maksudnya ups and down-nya ya. Dan saya memang mengalami hal yang benar-benar kebukain mata itu starting dari 2023 gitu. Dimana 2023 itu adalah momen yang saya ngerasain banyak hal di dalam hidup saya itu yang hilang gitu. I lost my mom gitu ya. Dan kemudian ada hal-hal lain yang juga em, kayak mau kayak apa ya namanya kayak nampar muka saya dan hati saya kita. Jadi itu adalah momen yang saya nggak mau bilang bahwa momen itu saya lupakan, enggak. Buat saya momen itu adalah sesuatu yang malah bagus karena menuntun saya ketemu sama orang-orang yang memang banyak sekali berperan gitu. Jadi em, banyak kejadian yang saya suka denial gitu. Banyak kejadian yang membuat saya jadi
tidak nyaman bersosialisasi gitu. Intinya adalah menjadi orang yang bukan dirinya lah. Sampai suatu saat itu yang momen yang akhirnya membuat saya mengatakan bahwa I need help gitu. Karena saya nggak bisa jalan sendiri gitu. Ada something wrong dengan saya. Itu adalah suatu pagi saya bangun tidur dan saya mohon maaf ya anxiety banget gitu. Sampai bolak-balik ke kamar kecil gitu, nggak bisa nafas jadi sesek ya, ketemu orang jadi nggak berani gitu, ngomong pun juga susah gitu. Jadi at that moment saya cuman bilang bahwa ada yang nggak benar dengan diri saya gitu. Dan saya nggak peduli apa kata orang, tapi saya butuh bantuan gitu. Nah, pada saat memang diri kita mengatakan bahwa kita butuh bantuan, itulah canggihnya semesta gitu. Dia ngasih jalan gitu. Saya makanya memulainya adalah tanpa ada perencanaan. Saya memang memulainya dari berlatih Qigong gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Qigong itu it's sort like Tai Chi, saudaranya Tai Chi gitu. Eh, dan saya menemukan ibu guru dalam saya berlatih Qigong itu yang memberikan sebuah titik gitu ya untuk nunjukin bahwa eh, hidup itu nggak cuman ngomongin tentang masa lalu yang udah terjadi gitu kan, atau masa depan yang belum kelihatan gitu ya. Hidup adalah saat ini gitu, dan gimana di dalam latihan kami nafas dan segala macam beliau mengajarkan itu. Nah, setelah mulai jalan dengan Cibong gitu kan. Nah, kembali lagi mungkin Putri di sini juga tahu ya. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, di kepala saya muncul yang namanya points of view, dan saya nge-Google apa sih points of view itu gitu ya. Dan ternyata muncullah bahwa points of view itu adalah salah satu coaching tool gitu. Dan saya langsung telepon Putri waktu itu. Dan Putri cuman bilangnya, oh ya, kita kebetulan ada gitu kelasnya level 1 dan bahkan level 2. Jadi bisa langsung bundling seminggu ini, minggu depannya level 2 gitu. Ya kan? Putri nanya, dari mana Bu Sani tahu? Iya, saya tiba-tiba jalan aja dan tiba-tiba kepalanya bunyi twing gitu, points of view. So, balik lagi ya, saya nggak bisa menjelaskan hal ini teman-teman. Tapi itulah yang menyebabkan saya berjalan dengan points of view. Dan di dalam points of view itu, em, saya nggak cuman belajar tentang tadi fototerapi gitu, tapi justru di dalam prosesnya itu adalah saya pelan-pelan membetulkan diri saya gitu. Jadi ini yang menurut saya adalah sesuatu yang aku nggak tahu apa nggak tahu di tempat lain akan ada juga metode seperti itu. Aku tidak tahu, hanya pada saat menjalani bersama point of view itu adalah dia yang membersamai saya berproses. Kalau Ibu Amel selalu bilangnya adalah just trust the process gitu. Jadi sampai akhirnya jalan ke level 3 yang tadi Ellen bilang gitu. Dan memang di level 3 itu menjadi lebih dalam lagi. Ini kalau Bapak Ibu lihat, nah inilah board yang mati-matian saya bawa ya dari Bali. Gak mau bawa naik pesawat apapun gimana. Ya masuk bagasi. Pokoknya intinya dia harus nongol, dan sampai sekarang saya tempel gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah terkadang ya ini mungkin kita bisa ke slide berikutnya ya Ellen ya gitu. Jadi di dalam hidup ini itu nomor satu adalah kita butuh yang namanya ruang aman gitu ya. Nggak ada yang benar ya, nggak ada yang salah gitu. Kemudian setiap cerita kita nggak dijudging gitu, dan bisa tampil apa adanya, jujur gitu. Kita ngomong juga dari hati kita. Nah, itu yang saya alami di dalam setiap sesi dengan points of view maupun ya dengan latihan yang selama ini saya punya gitu. Jadi ruang aman is the most important thing, dan terkadang dengan kesibukan kita pasti akan kadang ups and down juga gitu. Nah, board ini yang setiap saya ups and down saya suka ngeliat gitu. Kenapa ini kayak membuat saya bangun lagi gitu kan? Saya jadi ingat lagi momen bahwa saya ada di ruang yang aman gitu ya. Nah, em, kita bisa ke next slide. Nah, di dalam perjalanan hidup kita itu kan kita sibuk sekali ya. Makanya
eh, tadi yang namanya diam atau jeda sejenak berhenti gitu ya, itu adalah sesuatu yang perlu, sesuatu yang saya rasakan esensi banget. Kalau dulu nganggapnya adalah kalau kita diem, kita nggak produktif gitu. Ya kan, suka dibilang gitu. Makanya waktu itu saya sampai yang namanya kerja sambil makan di depan laptop gitu biar kesannya kayak produktif banget gitu. Terus kemudian kalau cuti gitu kan masih pegang handphone, meeting, apa segala macam kayaknya produktif banget gitu. Tapi ternyata itu yang secara pelan-pelan mengikis dan membuat kita itu jadi malah nggak sehat gitu. Karena badan kita seperti mesin dan kalau misalnya dipakai seperti itu terus gitu tanpa ada waktu istirahat, walaupun malam tidur tapi sebenarnya otak kita nggak tidur gitu. Nah, jadi tubuh dan jiwa itu perlu jeda gitu karena pada saat kita jeda kita jadi lebih tenang, kita nggak mudah reaktif dan the most important thing buat saya adalah saya jadi sadar gitu. Saya jadi sadar sama diri saya sadar saya sakit, saya perlu berobat gitu ya, berobat mentali gitu. Saya sadar juga bahwa apa yang saya lakukan ini muter-muter nggak ada arahnya gitu kan. Dan itulah yang membuat saya akhirnya memang di dalam points of view kan diajarin sama Bu Amel untuk kita bikin framework ya. Tapi memang suatu hari itu saya ngaca gitu kan, nama saya siapa sih? Sani gitu kan. Makanya saya coba untuk membuat sebuah framework yang tujuan awalnya itu adalah akronim itu tuh untuk ngingetin saya sendiri gitu loh. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan itu ya, mau akronim apa gitu yang at least bisa untuk selalu ingat. Nah, makanya saya menggunakan itu untuk selalu ngingetin saya. Karena menjadi utuh itu buat saya adalah nomor satu, being authentic, aware, sadar diri sepenuhnya gitu kan. Tidak perlu lagi takut juga gitu atau malu mengatakan bahwa saya butuh bantuan gitu kan. Saya sedang tidak baik-baik saja, emosi saya tidak dalam kondisi yang baik gitu kan. Nah, itu adalah benar-benar utuh. Tapi nggak mungkin yang namanya orang utuh itu terus dia tiap hari baik-baik gitu kan, nggak pernah marah gitu, nggak pernah overthinking gitu kan, nggak pernah dendam gitu tuh nggak mungkin ya kan. Pasti akan ada masanya juga. Tapi pada saat kita benar-benar kembali lagi, ya kan, menata lagi, nah itu buat saya adalah salah satu langkah perbaikan yang setiap hari kita bisa jalanin gitu. Jadi itulah asal muasalnya, makanya nama Sani dengan framework itu tujuannya sebenarnya di awalnya untuk selalu ngingetin saya di masa-masa saya mulai grafiknya turun, ya kan? Saya bisa mulai mikir lagi, oke, nomor satu apa sih? Aku set intention dulu dong, aku mau apa gitu. Aku mau, apalagi ini tahun 2026 ya, saatnya banyak orang punya resolusi gitu, mau diet lah, mau hidup lebih sehat gitu kan. Nah, itu intention itu niat itu adalah satu hal yang utama, basic dulu kita tuh mau ngapa gitu. Dan saya biasanya melakukannya nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Bangun pagi saya cuma bilang saya mau lebih sabar menghadapi tim saya. Karena hari ini adalah hari hari meeting tim. Tiap minggu kan ada ya meeting tim satu-satu tim, meeting ketemu saya. Wah, itu kan ceritanya macam-macam ya gitu. Cuman saya selalu pagi bilang, oke ngaca, oke saya punya intensi hari ini bahwa saya mau lebih sabar lagi, saya mau lebih present buat mereka, mendengarkan mereka, gitu. Ya kan? Nah, jadi itu. Lalu yang berikutnya adalah assess situation, of course. Situation tuh currently yang saya punya ini apa, gitu loh. Am I, apa, biasanya saya mulai dengan, oke, saya morning moving meditation dengan Qigong gitu kan. Itu untuk membuat lebih grounded gitu. Makanya saya akan lakukan assessment itu. Oke, berangkat. Oke, saya usahakan berangkat lebih pagi supaya nggak kena macet. Karena kalau kena macet di kantor udah, suasananya udah hiruk pikuk gitu kan. Jadi saya lebih datang lebih awal. Oke, baca dulu report-reportnya teman-teman semua satu tim sehingga pada saat meeting sama mereka, at least saya sudah baca gitu. Sehingga mereka bisa langsung bercerita, meeting efektif, ya kan? Mereka nyaman, saya pun nyaman, gitu. Oke.
Nah, nextnya adalah notice obstacle. Nah, obstacle ini juga biasanya dengan awareness juga gitu ya. Kendala-kendalanya apa sih gitu. Terkadang kan namanya juga tim gitu ya. Ada yang ya nggak usah nyalahin ya. Mereka pasti punya punya kondisi pagi yang berbeda-beda gitu. Bisa aja kita udah meeting, udah 45 menit, tiba-tiba dia baru nongol gitu kan. Itu adalah obstacle-obstacle yang probably bisa terjadi gitu. Dan itu semua dengan penuh kesadaran kita udah Sani udah bisa apa namanya? Udah bisa tahu oh oke, dia memang terlambat, it's okay, tapi aku udah baca laporannya sehingga pada saat dia datang cuma tinggal 15 menit, kita tinggal fine tuning gitu. Jadi nggak terus yang ngamuk-ngamuk gitu, ya kan? Nah, nextnya adalah ngomongin tentang strength gitu kan. Nah, strength ini adalah sesuatu yang kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, buat saya sendiri itu adalah sesuatu yang sulit banget aku omongin. Kalau ditanya itu, misalkan nih ya, Sani sebutkan 5 kelemahan dan 5 kelebihan. Pasti akan lebih cepat saya ngomong kelemahan, gitu. Nah, ini juga yang aku pelajarin di dalam retret gitu ya, bahwa ya gimana mau utuh kalau kita nggak mencintai diri sendiri gitu. Ya kita nggak perlu yang namanya, sombong kamu ngomong kelebihan. Enggak, itu adalah sesuatu yang memang diri kita ya. Kita punya kelemahan, tapi kita harus ngakui bahwa kita punya strength-nya apa gitu. Jadi di situ juga Sani understand bahwa oh oke, saya anaknya nggak suka serius-seriusan. Saya punya leadership itu beda gitu kan. Jadi biasanya ya tadi kalau pagi gitu kan saya suruh duduk, oke kita jeda sejenak yuk saya puterin lagu yang fun, lagu yang bisa macam-macam lagunya gitu. Nah, itu kan adalah suatu strength juga gitu untuk meng-create tadi suasana pagi itu jadi lebih nyaman gitu. Dan ya tadi aku belajar jeda pakai lagu, to be honest itu di dunia kerjaku sesuatu yang totally baru dan mereka amazed pada saat dilakukan jeda gitu kan. Terus mereka diem. Rasanya di awal-awal aku mencoba mengamati wajahnya tuh kayak bersalah gitu. Karena tadi di kepala kita yang namanya diem dengerin lagu di kantor kok kayaknya nggak produktif ya gitu. Padahal enggak gitu. Kita ya dengerin lagu seharian kan cuma 3 menit gitu. Jadi itu yang aku juga pelajari dan aku apa namanya jalanin gitu. Dan terakhir ya, of course, ada action plan gitu. Makanya dari hal-hal jumpa sama mereka, karena mereka sudah di dalam state yang nyaman, ya kan? Akunya sendiri juga dalam stage yang nyaman dan benar-benar hadir buat teman-teman satu tim. Akibatnya kita menjadi lebih efektif gitu meetingnya. Jadi nggak perlu berlama-lama, meeting bisa terkadang nggak perlu sampai 1 jam penuh, 30 menit, tapi sudah esensinya banyak. Jadi itu yang aku coba apa lakukan dan mencoba dari tadi akronim Just to Remind Me gitu ya. Jadi kita bisa mulai. Mungkin aku mau ngajak teman-teman di sini. Kita akan pakai kartu dari points of view. Saya pilih 2, punctum dan flow gitu ya. Untuk masing-masingnya kita coba rasakan. Cuman sebelum kita mulai, tentunya dengan the topnya ya. Kita jeda dulu. Oh ya, sebelum kita mulai jeda, Ellen, aku mau ngajakin teman-teman untuk latihan nafas ya. Oke, boleh Bu. Bentar aja gitu karena Ya. nafas itu very important dan kalau ini sharing aja kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman just do this untuk nggak perlu sampai semenit ya kan 5 kali tarikan 5 kali satu jadi 5 set gitu is actually menenangkan ya. Jadi tolong letakkan telapak tangan kiri di dada supaya ngerasain dada kita naik turunnya ya dan telapak tangan kanannya letakkan di perut ya. Jadi jempol ini letaknya di pusar, jadi tangannya ini ada di ini pusar, jadi ini di bagian bawah perut gitu. Oke. Nah, kita akan pakai nafas diafragma buat teman-teman yang udah biasa yoga gitu, meditasi pasti tahu. Buat yang belum, saya ajak bareng-bareng ya. Kenapa kok nafas diafragma itu penting? Karena nafas ini adalah nafas kita waktu masih kecil. Dan karena kesibukan gitu, akibatnya kita cuma nafas pendek di dada. Ya, jadi kita bisa coba tariknya dari hidung dan bisa dilepas mau dari hidung juga monggo, dilepas dari mulut nggak apa-apa, senyamannya teman-teman ya.
Kita coba tarik nafas. Pada saat tarik nafas berlahan, dada kita mengembang, rasakan tangan kiri kita itu agak lebih maju ke depan, dan perut kita juga mengembang. Oke, lepas nafas, perutnya dikempisin dulu, kemudian dadanya mengempis, baru dilepas lewat hidung atau mulut. Oke. Nah, kadang-kadang kan bingung ya, tarik nafas itu kan harusnya perutnya kempis. Kenapa tarik nafas perutnya kembung gitu. Nah, itu karena kita hanya nafasnya sampai ke dada. Jadi coba pelan-pelan lagi ya. Tarik nafas, dada mengembang, diafragma mengembang, perut mengembang. Lepas nafas, perut mengempis, dada kita mengempis, lepas lewat hidung atau mulut. Sekali lagi, rasakan tarik nafas, perut mengembang, lepas nafas, perut mengempis, lepas lewat hidung. Ya, gimana? Semoga bisa menemukan ya. Jadi itu adalah nafas diafragma, teman-teman bisa lakukan. Tipsnya adalah kalau nanti mau dihitung ya, tarikan nafas itu harusnya lebih pendek daripada lepas nafas. Jadi kalau narik dalam hitungan 1, 2, 3, 4, lepasnya setidaknya lebih dari 4. Jadi lepasnya lebih panjang. Oke, nah silakan sambil mempraktekkan nafas itu, kita bisa mulai dengan lagu pause-nya ya, Ellen. Monggo silakan bisa duduk posisi yang nyaman. Kita pause sejenak. Sampai jumpa. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Pagi aku menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari. Kita berevolusi. Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya, kita butuh ruang. Menjelang siang kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Kita tetap butuh ruang sendiri-sendiri untuk tetap menghargai rasanya sepi. Menjelang
bisa ku hargai, tak lagi sedih bisa ku hargai. Oh, oh. Ada Cik Giok nih. Terima kasih, Ellen. Welcome back dari jedanya. Semoga bisa merasakan dan hadir seutuhnya di sini, gitu ya. Oke. Nah, gimana rasanya, Bapak Ibu? Mungkin bisa eh, share di komen, ya kan? Untuk buat yang belum pernah merasakan jeda, ya kan? Eh, to be honest, ini eh, apa namanya tips yang oke banget gitu dari points of view gitu, karena eh, kita suka lupa gitu untuk jeda ya. Oke, kita akan mulai perjalanannya gitu dengan framework yang pertama ya, Ellen. Thank you, Pak Rahman Hakim. Oke, jadi yang pertama tadi adalah set intention gitu. Nah, di sini yang maksudnya yang biasa saya lakukan adalah netapin niat itu penting gitu. Oke, karena buat saya niat itu adalah satu kompas ya, tujuan, dan setiap orang punya niat yang beda gitu. Jadi ini kita bisa mulai. Silakan Bapak Ibu eh, bisa bisa mungkin menuliskannya atau membayangkan, memikirkan. Kita kasih waktu sejenak ya. Untuk apa sih yang mau diniatkan gitu. Em, Niat bisa macam-macam, bisa yang gede gitu atau yang kecil. Intinya adalah hal yang memang benar-benar kita mau bawa, dan terutama ini karena tahun 2026 gitu kan, waktu yang pas banget, Januari belum habis gitu untuk kita jalan ke sana ya. Oke. Em, Contoh gitu misalnya bapak-bapak ibu-ibu pingin lebih jujur ya kan, atau pingin kayak saya tadi, gimana caranya supaya lebih sabar ngadepin tim gitu, atau menerima proses ya, kita nggak pernah tahu, eh, hidup orang kan macam-macam, perhaps ada proses yang memang perlu dijalanin gitu. Oke. Nah, nextnya adalah kita mulai assess ya. Tahap ini itu yang seperti saya tulis di slide ini, itu adalah melihat apa adanya gitu. Bukan judging ya, karena sulit. Satu hal yang saya belajar di eh, proses untuk coaching itu adalah judging, karena kita selama ini suka judging gitu ya, tapi sebenarnya dengan tadi understand the different point of view gitu kan, itu untuk menghindari judging. Makanya di eh, langkah yang kedua ini adalah tolong teman-teman Bapak Ibu untuk jujur gitu, melihat di mana diri ini ya, dan kita bisa mencobanya dengan kita coba lihat kartu-kartu yang akan ada di slide berikutnya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sedang terjadi di dalam hidup saya? Ada 6 kartu di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengeluarkannya. Ini adalah dari Pungtung. Saya memilih kartu Pungtung di sini. Ya, silahkan pilih kartu yang paling mewakili. Ada nomornya. Ya, perhatikan baik-baik setiap kartu itu. Lihat secara lebih dalam apanya yang mewakili. Ekspresinya kah? Warnanya kah? Backgroundnya kah? Ya, lalu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga melihatnya adalah apa yang terjadi sama kartu itu sebelum foto, apa yang terjadi di dalam gambar itu sebelum fotonya diambil, ya. Dan silahkan share
nomornya di kolom chat. Gitu. Ya. Nanti Ellen bantu untuk ini ya, liatin di kolom chat nomor berapa yang banyak gitu atau yang gimana ya. Oke. Oke, bisa nih. Hmm. Lumayan nih udah beberapa yang share. Nomor 3, Ya. 6. 3 sama 6 nih kayaknya yang paling banyak di sini. Wih, oke. Oke. Coba. Oh, Mbak Novita nomor 1 ya. Oke. Kita coba ya. Nah, bisa share di forum yang memilih tadi berapa nih? Yang memilih 3 deh, gitu. Ada siapa yang mau sharing sejenak? Kenapa kok memilih nomor 3 itu? Apa yang membuat itu mewakili? Adem, relax. Itu yang Rivosa, Pak Rivosa Santosa ini ya nomor 3. Bapak Pak Ibu toh? Ini Bu Rivosa, Bu Oh, Sani. Bu, maaf. Maaf, Bu Rivosa. Iya, adem, relax gitu ya Bu ya. Ibu milih nomor 3 ya. Oke, maaf ya Bu. Oke. Selain adem, relax, ada lagi kah? Oh nggak kelihatan ini nih loh Len. Oh, Mbak intipin Len. iya. Oke, saya lihatin. Heeh. Ada Nomor lagi 3 nggak? lagi nih. Heeh. Banyak nomor 3. Bentar. Pak Simon mungkin mau share apa yang Heeh. sedang terjadi dalam hidup saya. Oke. Kalau dilihat dari kartu yang dipilih. Bu Yanti mungkin. Heeh. Mungkin share-nya di chat kali ya. Boleh, yang mau share di kolom chat juga Ah, boleh. coba merasakan ketenangan dan damai. Terima kasih Pak Kriswanta Simon. Oke. Pak Rahman mungkin mau coba sharing Mm-mm. dari kartu yang dipilih. Memilih nomor satu, Ah, Hmm? kenapa Pak? pilih nomor satu, perspektif saya interaksi, Mm-mm. mengirim pesan dari diri kita untuk orang lain. Oke. Terima Oke. kasih Pak Rahman. Tadi ada satu lagi yang pilih nomor 1. Kak Novi nih, Kak Novi. Ayo Kak Novi, coba. Kalau tadi Pak Rahman gitu ya, menyampaikan gitu pesan gitu. Kalau Kak Novi gimana? Agak unik ya, tadi aku tap satu dulu, tapi aku baru shuffle kartunya dan face down keluar yang sama. Jadi kalau Ah, nggak dibilang magic, a little bit weird gitu kan. So, sih. apa yang sedang Itulah terjadi points dalam of hidup view. saya? Betul. Yes, exactly. Bener. So, aku menerjemahkannya dalam perspektif aku adalah uh, aku yang sedang diajar. Jadi Tuhan baiknya mengirimkan saya banyak orang untuk membantu saya mengerti dan memahami my own pattern. Jadi Mm. menerjemahkan isi otak saya yang ngejelimet. Jadi itu saya yang perempuan, yang laki-laki mungkin lagi pusing karena saya komplain nggak gitu begini gitu. Terima kasih Kak Novi, terima kasih Pak Rahman, ya dan teman-teman semuanya. Nah, itulah the magic Silakan of yang point of tiket view atau tap mohon tuh. yang kita Terima kasih. eh, Selamat. yang aku juga nggak bisa menjelaskannya. Oke, thank you, thank you. Jadi memang di dalam apa saya dengan kartu ini juga kayak tadi ya, yang saya pelajarin pada saat join gitu kelas point of view adalah itulah yang membuat saya berhenti judging, gitu. Dan eh, kenapa? Karena saya jadi sadar bahwa untuk satu gambar yang sama, gitu, setiap orang itu punya point of view yang berbeda, gitu. Dan itu tidak ada benar, tidak ada salah, gitu.
Jadi nggak perlu gitu kita ayal-ayalan untuk membenarkan apa yang ada di kepala kita, sementara orang lain punya pandangan yang berbeda. Jadi itu, oke? Thank you, Kak Novi. Nah, silakan kita sekarang lanjut ke eh, slide berikutnya, ya. Nah, jadi untuk kita mau masuk ke slide yang berikutnya adalah kita akan ngomongin tentang apa sih yang menjadi kendala ya yang selama ini kita jalanin gitu. Nah, di sini pentingnya adalah kejujuran gitu. Karena terkadang kita suka denial gitu. Denialnya sih bukan maksudnya hati pingin denial, enggak gitu. Hanya terkadang kita perlu untuk supaya menunjukkan pada sekeliling gitu ya, sehingga kita nggak tampil dengan dirinya kita, nggak being otentik. Nah, makanya di sini adalah paling penting adalah kita jujur, kita denger diri kita, keinginan kita, ya kan, yang selama ini suka kita abaikan gitu. Oke, nah berikutnya adalah kita next slide. Ini kembali lagi saya cuma ingin menggarisbawahi di dalam slide ini bahwa arah yang kita pilih di tahun ini gitu kan itu basically adalah pilihan, dan kalaupun saat ini belum ada, kadang-kadang kan gitu ya kalau ngomongin tentang oke niatnya apa. Belum ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah FOMO gitu ya Len ya. Istilahnya gue baru dapat. Nah, itu istilah baru buat saya, FOMO gitu ya. Jadi yang lain udah punya, kenapa gue belum gitu. It's okay, diam juga sebenarnya tuh arah gitu. Jadi no worries ya. Don't be too hard to yourself gitu. Oke. Nah, oke. Dan kita akan masuk ke next slide-nya adalah tadi ya kejujuran. Kalaupun misalnya belum dapat, it's okay, enjoying the process ya. But the most important thing adalah kita coba tahu sih selama ini itu kita coba refleksi lagi ke dalam diri ya, apa sih hambatannya gitu. Dan kembali, hambatan itu bukan sesuatu yang negatif banget ya, semua orang bisa eh, apa namanya, bisa lancar, lebih lebih cepat dari saya, naik karir lebih tinggi dari saya, punya penghasilan lebih banyak dari saya gitu ya. Kok saya enggak gitu, tuh enggak apa-apa gitu ya. Hanya kita perlu tahu apa sih yang bikin pola, kenapa dia bisa, apa ya yang saya punya sebagai obstacle. Apakah saya punya ketakutan gitu kan? Nah, jadi di sini kita akan coba lagi dengan kartu ya. Kartu yang berikutnya saya ambil dari flow gitu. Nah, sama ada 6 kartu. Silakan Bapak Ibu memilihnya. Mana yang paling berteriak? Saya menggunakannya kata-katanya adalah bukan ngomongin tentang resonate ya, tapi mana yang paling berteriak, ya kan? Apa yang bisa menjawab pertanyaan dari apa yang membuatku sering menyimpang dari arah ini? Gitu. Bapak Ibu bisa amatin kartu flow ini slightly berbeda dengan punktum ya. Di sini ada tulisannya, ada kata-katanya. Jadi kembali silakan diobserve kartu mana yang paling sesuai, apakah gambarnya di dalamnya atau warna, komposisi warnanya atau kata-katanya. Gitu. Dan coba diamati juga apa yang terjadi dengan gambar di situ 1 menit sebelum foto itu diambil, mungkin, ya kan? Atau 1 menit setelah foto itu diambil akan apa? Mana yang paling resonan? Oke, silakan ditulis di kolom chat. Deng deng gitu ya. Ini loh Lan, makanya kalau ada lagu itu kan ada kayak ini ya, deng deng gitu. Oh enggak ya. Tadi Biar ada dimarahin. efek-efek musiknya gitu ya, Bukan, Bu. iya, iya. Tadi dimarahin sama Bu Amel. Iki piye toh gitu. Kok nggak jeng jreng gitu. Ya saran anak nggak bisa diem ya Lan. Oke, oke. Coba Len, yang paling sedikit Len. Coba. Nomor berapa tuh? Oke, yang paling sedikit, satu. Oh, 1, 3, oh. 2 juga nih. Oh,
dua ada. Oh, coba-coba. Satu, satu, dua, tiga. Oke. Coba-coba yang tiga, siapa? Bapak-bapak, Ibu, coba yang milih tiga, boleh sharing ke forum. Coba, siapa? Siapa toh? Ayo, coba sharing toh, Bapak Ibu. Ini kan ruang aman loh untuk Mungkin kita masih tiga. mengamati gambarnya kali ya, Bu. Oh, masih mengerti, oke. Masih memaknai Masih memaknai. gambarnya. Oke. Siapa yang sudah selesai memaknai, mungkin bisa sharing. Apa yang membuatku sering Heeh, menyimpang dari arah ini? heeh. Dan itu paling teriak gitu. Siapa? Atau ada nulis di chat? Ini ada dari Kak Agi, pilih Oke, nomor tiga. nomor Kak, tiga. ya, karena kata yang tertera mengingatkan saya akan kelemahan diri yang sering ingkar sama tantangan internal. Hmm, Oke, Thank you, Kak Agi. terima kasih Kak Agi. Oh, tadi kan ada yang baru pertama kali ikut point of view. Ya, Nah, boleh berbagi apa yang kan udah ada dua kali putaran nih. Mungkin ada yang mau diceritakan gitu. tenang aja Bapak Ibu. Semua sharingnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, Bu Betul, Tar. betul. Kayak tadi slide yang pertama, ini ruang aman. Ya kan? Yang benar nggak ada yang salah gitu. Bu Yumi mau coba kah? Mm-mm. Boleh. Oh, terima Oke, Bu kasih Bu Yumi. Den. Ya, Bu Yumi mau. Saya pilih nomor 6 blind spot soalnya kadang-kadang kalau merasa eh, kalau saya ada dalam satu situasi yang kok gini sih gitu atau saya ngerasa nggak enak atau gimana gimana ternyata later on saya tahu bahwa oh saya nggak tahu gitu ada hal yang nggak saya ketahui gitu nggak seperti yang saya bayangkan ternyata. Hmm. Oke. Jadi ya blind spot jadi maksudnya ya kita kan paradigma kita nggak lengkap gitu. Hmm. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kedua, Thank you, kata Bu mimpi Yumi. itu seringkali membuat pikiran mikir banyak banget. Heeh, karena mungkin, udah lenyap. Kebaca lenyap. Ah, Iya benar, overthinking. Iya, iya bener. oke, ini saya lanjut baca yang sharing dari Kak Simon ya. Hmm. Kata maybe itu seringkali membuat pikiran mikir banyak banget karena mungkin. Mungkinnya ada banyak nih, Bu. Atau bahkan ketika mengungkapkan pendapat respon kali ya, pendapat direspon, mungkin kan pendapatmu, mungkin kamu belum tahu, mungkin kamu nggak ngerti, mungkin kamu nggak sadar. Serasa penuh aja kata-kata mungkin, dan mungkin. Hmm. Kebanyakan kata mungkin. Iya. Mungkin pangkat tiga ini kayaknya. Thank you Kak Simon buat sharingnya. Padahal itu ada di bulan kelima ya, Len ya? Ya kan? Mei. Gitu. Mei, ah ya, benar Nah, juga. ya kan? Berarti nanti Pak Simon di bulan ke ini mungkin Mei gitu. Oke, baik. Jadi eh, thank you untuk sharingnya teman-teman. Nah, this is the process tadi apa namanya? Terkadang memang ya tadi ya kita suka ada hal-hal yang hopefully dengan melihat gambar ini menjadi lebih apa namanya? Jadi ke-trigger untuk kita sadar gitu ya. Oke, thank you. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah hal yang paling tadi kalau saya itu adalah buat saya proses dengan akronim saya bagian ini yang saya spend waktu lebih lama Bapak Ibu gitu ya kan. Kenapa? Karena sebenarnya ini yang benar-benar butuh kesadaran dan
kembali lagi, em, buat beberapa orang ini juga mengalami kesulitan untuk benar-benar apa? Benar-benar kita bisa munculin yang namanya kekuatan, ya kan, dan kualitasnya gitu. Oke? Nah, jadi ini saya minta karena ini powerful banget. Jadi untuk yang berikutnya kita akan observe kartu lagi, ya. Untuk menjawab pertanyaan adalah apa yang perlu kurawat agar tetap setia pada arah ini. Dan pilih kartu yang paling memanggil, ya. Kartunya masih kartu flow. Biasanya saya menggunakan kartunya itu facing down, gitu. Jadi saya lebih ingin kartu itu bicara ke saya ketika saya nanya apa sih sebenarnya yang sudah jadi strength dan mau kurawat. Nah itu facing down. Cuman karena ini di em, apa namanya presentasi, jadi semuanya kita bikinnya kelihatan ya. Silakan diobserve. Saya akan kasih waktunya lebih panjang di sini karena saya berharap Bapak Ibu bisa benar-benar sadar dan menemukan hal kekuatan tersebut ya. Bisa lihat dari gambarnya, diamatinya, oke, warnanya, peletakan objek yang ada di gambar itu, atau isi dari objek itu jenisnya apa aja. Bisa dari kata-katanya juga, ya. Jadi lihat satu-satu. Oke? Sekecil apapun kekuatan itu yang keinget, ya kan? Tidak perlu yang besar-besar, kecil apapun. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu untuk tarik nafas, lepas nafas sejenak, go ahead. Ya. Teman-teman boleh pilih kartu nomor berapa dulu juga gitu ya Bu Sani, supaya Hmm, nanti observasinya bisa fokus ke satu kartu betul, yang teman-teman pilih betul. gitu. Mm-mm. Oke, sudah mulai banyak yang pilih kartu nih. Yeay. Boleh, kita mau observasi lagi. Hei, gitu ya. Jeng jeng. Kamu milih nggak sih, Len? Oke. Saya milih Bu. Ananda. Mantap. Kali ini yang banyak nomor dua nih, dua sama tiga. Hmm. Wow. Ada yang mau sharing? Coba. Kalau teman-teman mau sharing, dikonekin dari proses Mm-mm. yang pertama, kedua, dan ketiga ini boleh juga kan, Bagus Bu banget. Sani? Betul. Mm-mm. Aku, ah, Ellen, oke tuh. Iya, Jadi mungkin sharingnya udah kita konekin aja karena habis ini kan udah, boleh. ya kan. Jadi udah Ya, 3 kali tadi ngelihat kartu, ya kan. Coba diingat-ingat kembali, oke. Kartu yang pertama, punktum tadi apa, ya kan. Lalu kartu yang kedua dan sekarang yang ketiga, kan.
Kalau pertanyaan yang pertama tadi, apa yang sedang terjadi dalam diri saya? Betul. Lalu yang kedua itu tadi ada apa yang membuatku sering menyimpang dari arah ini. Hmm. Dan yang ketiga, apa yang perlu kurawat agar tetap setia pada arah ini. Ya. Mungkin saya bantu tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mm. Oke. Kalau ada yang mau perlu saya tampilin lagi, pilihan kartu foto yang proses pertama atau kedua, boleh juga kalau mau sharing supaya bisa connect ya, Bu Sani, Ya, antara pertanyaan betul. 1, 2, dan 3. Betul. Monggo, monggo, silahkan coba. Atau mungkin ada yang sharing di kolom chat kah mungkin? Belum, Bu Sani. Belum. Oke. Nah, itu pertanyaan sudah Nah, saya tuh. drop di Ya. kolom chat. Mm. Apa nih Makasih. konektivitasnya? Dari yang proses pertama, Mm. kita diajak untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Kemudian setelah tahu apa yang sedang terjadi, apa sih yang membuat saya sering menyimpang? Dan yang ketiga, apa yang masih perlu saya jaga supaya tetap setia di arah yang Tadi sering sudah terjadi dalam hidup ditentukan ini. di Iya, eh, betul. tahap awal, ya kan? Mm-mm, mm-mm, Tuh. betul. Baik, saya coba ini coba uraikan. Hmm. Boleh, Pak Rahman, silahkan. Silakan. Kayaknya saya pilihnya itu yang gambar pertama itu satu, lalu gambar kedua itu enam, yang tato paling bawah kanan ya. Kemudian ya itu gambarnya gambar satu lagi, unik gitu. Hmm. Yang saya lihat dan saya amati tentang ilustrasi ini adalah bahwa eh, sebagai sanguin, saya itu pribadi yang sanguinis. Artinya bertemu dengan orang itu, bahkan saya di dalam diri saya itu selalu menetapkan bahwa setiap hari itu harus bertemu lebih dari 5 orang baru setiap hari. Jadi interaksi dengan orang lain yang baru sama sekali itu bagian dari aksi saya di dalam kehidupan sehari-hari dan saya memaksa diri untuk itu. Untuk apa? Bisa menemukan POV-POV yang bervariasi dari perjalanan hidup masing-masing orang dengan point of view masing-masing individu gitu. Namun dalam beberapa keadaan saya coba juga untuk coba keluar ya. Jadi apa yang sering menyimpang, saya coba menemukan orang yang memiliki kepribadian yang berbeda sama sekali dengan saya Hmm. dan saya adaptasi dengan itu, which is itu tidak nyaman karena udah berharap bertemu orang itu inspirasi. Namun ketika orang berbeda sama sekali itu saya memilih untuk tidak mudah berdamai dengan itu karena saya punya perspektif yang dari dalam diri sendiri yang kuat. Dan saya menghargai gambar yang ketiga itu, gambar yang pertama itu unik gitu, Hmm. bahwa saya bahwa setiap individu itu punya biometri yang berbeda-beda dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Uh, Namun apa yang perlu saya rawat, yang saya rawat adalah di sisi lain saya merawat unik, tapi di sisi lain saya dengan kecenderungan saya yang saya men-trigger harus bertemu orang lebih dari 5 setiap hari, itu kadang-kadang saya tidak cukup kuat dengan itu gitu. Apalagi ada penolakan, apalagi pengabaian terhadap insight-insight baru gitu. Seolah-olah di sisi lain sanguin bisa bertemu siapa saja, tapi di dalam blueprint dan biometri diri saya itu sepertinya ada beberapa prinsip yang resisten gitu. Padahal pengetahuannya saya bisa harusnya
bisa berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan insight dari siapa saja gitu. Nah itu alinya gitu. Ketika saya bertemu dengan orang yang benar-benar, terutama berkaitan dengan keyakinan, dan kemudian laku-laku sosial yang non empatif, tidak peduli, menyakiti sama, merusak lingkungan. Nah itu saya agak tidak kurang bisa tolerir gitu. Mungkin seperti itu ilustrasi dari saya tentang apa yang terjadi di hidup saya. Ya saya trigger dengan harus bertemu orang baru setiap hari, kemudian dalam perjalanan itu bertemu orang yang berbeda sama sekali, kita harus tidak cukup siap. Dan di gambar terakhir unique thing, karena saya menganggap unique things from every person is benar-benar itu harus dihargai idealnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Rahman. Thank you so much, Pak. Ah, Ini di kolom chat lumayan banyak nih, Bu Sani. wow. Pak Simon, Kak Novi, Bu Lina, boleh dong share open mic kalau berkenan. Kalau aman di sana, boleh share, langsung ngomong. Karena ini lumayan nih sharingnya nih. Iya, Boleh kali ya. boleh Oke, dong. Kak Simon. Boleh. Saya ketemu lagi sama Bu Sani. Gembira aku. Tadi kalau saya lihat pas waktu pause itu tadi saya lihat kayak Bu Sani kan mengusap pakai tisu atau pakai kain tadi ya. Pakai tisu. Pakai tisu. Aku jadi kebawa emosi tadi. Jadi terus kelihat kartu pertama saya itu kok ngerasa ya sekalipun tadi ikut terharu dengan Bu Sani tapi saya itu ngerasa awal tahun ini cukup damai, tenang gitu kan karena kemarin saya 11 hari di Jogja, saya juga benar-benar matiin HP, saya nggak ngurusin kerjaan gitu kan karena posisi saya juga cuti. Biasanya meskipun saya cuti kan saya tetap buka HP gitu, saya cukup mengurangi banyak interaksi dengan kantor gitu kan sampai saya juga berdoa cukup apa pribadi banget di akhir tahun sampai awal tahun. Jadi saya ngerasa sampai di hari yang ke-20 itu saya damai, tenang gitu kan. Tapi berjalannya waktu saya ke-trigger lagi nih dengan kartu kedua saya kok kata-kata itu kok muncul lagi tuh. Mungkin maybe itu muncul lagi karena kalimat-kalimat itu kan agak sedikit mengganggu saya di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Dan ketika lihat di kartu ketiga itu saya kembali terpanggil untuk Mon, kamu balik lagi deh. Kamu punya apa? Kamu punya punya prinsip apa? Coba deh kan nggak semua orang juga akan senang, nggak bisa kita senangin juga, nggak selalu juga setuju dengan kita gitu kan. Mungkin itu ya memang mungkin berhasil atau gagal itu ya itu kemungkinan gitu loh. Ya udah kamu jalan aja, prinsipnya dipegang dan terima keadaan seperti kata Bu Sani tadi ya keadaan itu yang akan membuat kita terus tumbuh, terus dewasa, belajar seperti pohon bambu itu yang mungkin dia kecil, tapi kalau ada angin besar, dia kayaknya pohon paling terakhir untuk dia patah ya daripada pohon jati yang lain karena dia lentur gitu kan dan akarnya kuat. Jadi terima kasih Bu Sani untuk sharing malam ini. Cukup mengharukan buat saya. Terima kasih Bu Sani dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Thank you so much. Ada lagi kah yang mau sharing? Terima kasih Pak Simon. Mungkin boleh ya Bu Sani. Boleh, monggo. Ah, ah. Waktu pertama kali melihat foto ya foto pertama itu saya tertarik sama itu apa yang rolling pastry. Jadi Hmm. saya sedang melihat seolah-olah sedang membuat sesuatu atau ingin membuat pastry atau Hmm. analogi saya itu membentuk diri saya. Terus kemudian masuk ke foto kedua, itu saya sih tertarik sama yang comparison. Hmm. Ternyata secara tidak langsung tuh saya sering membandingkan diri saya. Oh, kenapa sih saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa dan sebagainya. Nah, ini menurut saya sih secara
kayaknya secara sadar gitu loh. Kenapa sih? Padahal udah tahu gitu. Setiap orang itu kan beda ya. Tapi tetap aja itu membandingkan kenapa orang yang satu ini bisa sukses, kenapa saya nggak bisa dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga akhirnya tadi bercerita mengenai merawat kekuatan diri. Dari 6 gambar ini, saya sih jadi teringat. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, saya banyak mengalami masalah eh macem-macem lah ya dan sebagainya. Ternyata eh, sampai sekarang masih oke gitu loh. Jadi saya tertarik sama kata-kata resilience itu. Jadi menurut saya sih ya sudahlah, setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kita menggunakan apa yang kita punya lah gitu loh untuk maju ke depan. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lina. Memang benar sih, Bu. Ini mesti Ibu harus hak, ya kan, bahwa tadi selama ini udah sampai di titik sekarang. Berarti ada memang kita kuat gitu, Bu. Thank you ya. Dan terima kasih juga nih Kak Novi ya tadi ya. Thank you ya Kak Novi. Tuh ceritanya sampai semuanya kartu align Kak Novi ya. Sesuatu yang tidak bisa dijawab. Tapi ya begitulah point of view. Kartunya suka begitu Kak Nov. Oke, baiklah. Sekarang berarti yang terakhir adalah step di mana action plan gitu. Nah, di sini sebentar aku kecilin dulu. Nah, untuk action plan itu adalah sebuah langkah nyata gitu ya. Dan saya selalu suka dengan istilah yang namanya baby step gitu. Dari tadi hasil dari kita bisa tahu apa yang jadi obstacle, apa yang jadi kekuatan selama ini, ya kan? Lalu kemudian current condition dan juga nyambung nggak sama niat kita di awal gitu ya. Ini saatnya untuk melihat lagi gitu. Niat kita di awal apa yang udah kita punya. Nah sekarang nextnya itu kita mau apa gitu. Dan kembali ini yang saya bilang sebagai bagian dari tadi saya menemukan utuhnya saya. Itu adalah di bagian action plan ini. Jadi saya menemukan bolak-balik ya, Ellen ya, kita di retreat itu dengan tadi root dan segala macam root gitu ya. Dan akhirnya itu yang akhirnya saya tahu bahwa memang saya mesti kembali ke akar-akarnya apa sih? Ya akarnya saya perempuan gitu loh. Perempuan kenapa? Ya being tadi komplit gitu. Komplitnya adalah apa? Walaupun saya sekarang sendiri gitu ya, but I'm complete gitu. I have a community gitu. Lalu kemudian tadi bisa being authentic gitu in the community ya this is me gitu dan ada ruang aman yang akhirnya saya bisa juga berbagi gitu. Jadi ini adalah salah satu action yang saya jalankan dan ini jadi tahap terakhir dari proses kita tadi refleksi sampai berjalannya gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri gitu kan, ada beberapa slide yang ini lebih kepada untuk ngingetin kita, ya kan. Saya suka dengan kata-kata di sini, ya, bahwa untuk saya melangkah ini balik lagi masing-masing di kita punya definisi sendiri ya tentang utuh gitu ya. Nah, di sini saya ingin sharing buat saya adalah melangkah dalam utuh tuh apa gitu. Adalah ketika saya melangkah bukan jadi orang lain gitu, tapi saya being authentic gitu, menjadi diri saya gitu. Dan ketika melangkah pun saya sadar gitu. Jadi bukan karena tadi FOMO ya kan, bukan karena ketakutan, tapi karena saya sadar. Nah, eh, untuk itu saya juga ingin berbagi, saya ingin membacakan sepotong dari sebagian dari cerita yang saya tulis gitu.
di segmen ini gitu, pada saat saya membaca sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini untuk berhenti sebentar gitu, dan saya ingin bercerita bahwa di cerita saya ini adalah sebuah titik ketika saya berhenti untuk selalu avoiding apapun gitu. Dan pada saat saya berani menghadapi hal event terburuk pun gitu ya dengan sadar, itu ada sebuah kedamaian yang saya rasakan gitu. Oke. Judulnya adalah Menata Ulang Hidup di Tengah Keberanian yang Baru Tumbuh. Ada fase setelah badai lewat, ketika tanah masih basah, ranting masih berserakan, dan langit belum sepenuhnya biru. Di titik itu, hidup tidak sedang meminta saya berlari. Dia hanya memberi saya kesempatan untuk memulai lagi. Saya berada tepat di fase itu. Tidak lagi terjatuh di dalam gelap. Tapi belum sepenuhnya saya berdiri tegak. Seperti fajar yang belum benar terang sinarnya. Namun cukup untuk membuat saya melihat jalan di depan. Di titik itu, saya mulai menata ulang hidup saya bukan dengan perubahan drastis, bukan dengan langkah yang heboh, namun dengan keberanian-keberanian kecil saya yang dulu menurut saya terasa mustahil. Saya mulai berkata tidak sih sebenarnya, pelan, tanpa marah, tanpa rasa bersalah. Saya mulai memberi jarak hal-hal yang menguras energi saya, situasi yang membuat saya sesak, percakapan yang tidak kemana-mana, tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik saya. Namun, dari situ saya belajar satu hal. Kadang menata hidup bukan tentang menambah, melainkan tentang berani mengurangi hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan jiwa. Di keheningan saya menyadari sesuatu bahwa saya tidak hidup dalam mode bertahan, melainkan mulai hidup dengan mode membangun. Saya tidak lagi memaksakan diri untuk kuat setiap saat. Saya mulai memilih waktu untuk lembut pada diri saya sendiri. Saya mengerti satu hal penting. Pemulihan bukan tentang menjadi diri yang dulu. Pemulihan adalah tentang menjadi diri yang lebih sadar, utuh, dan kembali pulang ke rumah diri. Saya sedang tidak berlari kemana-mana. Saya sedang tinggal dan untuk pertama kalinya saya merasa cukup. Begitu teman-teman semuanya prosesnya, dan kita bisa ke next slide-nya. Terima kasih semuanya sudah menemani saya. Ini yang saya bilang, kembali ke rumah. Rumahnya itu di sini kita. Jadi sebelum kita mengakhiri sesinya ya, dan nanti saya mau ngajakin teman-teman untuk mendengarkan sebuah lagu lagi. Tadi kita mulai lagu ya Ellen ya. Boleh ditutup dengan lagu. Lagu ini sebenarnya adalah lagu yang pertama kali saya dengar ketika saya eh, pergi untuk pertama kali mengenal Cigong gitu. Jadi ini adalah lagu ibu guru saya puter dan lagu ini benar-benar mengena, dan kalau saya bilang ini adalah proses journey yang membuat saya juga akhirnya ketemu dengan sinergia, ketemu dengan teman-teman di sini, keluarga batin saya dalam perjalanan saya sembuh. Ya, nanti setelah mendengar lagu, mungkin saya bisa minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat ya apa yang Bapak Ibu bawa dari sesi ini, gitu. Ya, oke, silahkan Ellen lagunya. Kalau ada yang tahu lagunya mau nyanyi boleh.
Mungkin refleksinya ini ya Bu, apa yang aku sadari Betul. hari ini dan langkah Ya, kecil apa yang akan aku ambil gitu ya. baik. Mungkin next step-nya nggak usah yang terlalu panjang dulu ya Bu Sani, 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Kira-kira mau ngapain nih 1 kali 24 jam? Boleh di drop di kolom chat juga, boleh sambil ditulis di notes ya, sambil saya putarkan lagu untuk Bapak Ibu. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Hari ini kita tidak menyelesaikan semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya berhenti sejenak, mencoba melihat dengan lebih jujur dan memilih arah dengan lebih sadar. Hidup adalah proses belajar, tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah yang kita pilih adalah bentuk keberanian. Semoga di 2026 setiap langkah Anda tidak menjauhkan Anda dari diri sendiri. Semoga setiap langkah dimulai dari rumah diri yang utuh. Terima kasih.
Bapak Ibu yang sudah hadir dan berani melangkah hingga saat ini. Terima kasih juga buat teman-teman Sinergia buat kesempatannya saya bisa berbagi. Thank you. Oke, keren Bu Sani. Closingnya ini ya, teman-teman, sungguh ingin memeluk diri sendiri begitu ya. Oke, ada yang mau share lagi? Next step-nya 1 kali 24 jam. Boleh drop di kolom chat ya, Bapak Ibu. Karena ini penting banget loh. Nah, sebuah langkah kecil gitu ya Bu Sani. Kalau tadi Bu Sani bilang baby step gitu. Kita. Betul. Hal kecil yang udah kita lakukan tuh membuat kita bergerak. Itu yang akan membuat kita sepanjang hari jadi semakin utuh dan semangat gitu. Boleh, boleh. Nih tulisan yang mana nih yang mau dikirim? Boleh, boleh nanti aku minta tolong Ellen. Boleh lah Ya, nanti aku kirim. cerita yang dibacakan itu kah maksudnya Bu Neni? Ah, oke, yang Oh, dibacakan gitu. terakhir Bu Sani. Ya, Oke, nanti saya minta ke Bu Sani ya. ya. Oke, kalau sudah menulis, next step-nya apa, Bapak Ibu? Semoga bisa segera terlaksana ya. Oke. Saya mungkin mau share lagi sedikit reminder buat teman-teman yang kalau tadi sudah mengikuti sesi malam hari ini gitu ya. Saya mau reminder lagi proses busani pada malam hari ini itu juga merupakan bagian dari sebuah retreat gitu ya, 5 hari 4 malam, di mana ini merupakan apa ya? Bukan sekedar retreat kali ya, bukan sekedar tidur bersama teman-teman yang lain gitu ya, tapi perjalanan untuk menemukan diri, untuk gimana kita itu bisa terbuka dan trust ke orang lain gitu ya, karena di sini kita akan benar-benar hidup selama 5 hari itu bersama orang-orang yang bahkan sebelumnya kita nggak kenal gitu. Mm. Ya kan, benar sebelumnya kita nggak kenal, tapi justru dari situ kita jadi punya ruang tersendiri seperti itu. Yang mau infonya boleh terkoneksi dengan tim kami ya. Bisa ke mungkin ke Kak Putri yang kenal atau ke Mbak Ayuli juga boleh gitu. Nah, teman-teman juga di Sinergia Coaching Center kita juga punya beberapa buku. Kalau tadi teman-teman lihat Bu Sani punya framework gitu ya, dari akronim namanya seperti itu. Nah, kita juga ada buku. Di sini ada buku Empowering Coaching Framework. Ini buku yang berisi berbagai macam framework. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa langsung praktekkan frameworknya ya. Seperti tadi bisa menggunakan tools dan metode dari points of view juga tentunya. Seperti itu infonya juga saya mau ingetin lagi. Kita juga punya tools dalam lensa. Ini tools terbaru kami tentang sustainability. Gimana bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan, terhadap alam ya. Teman-teman juga tahu belakangan ini alam juga sedang bergejolak seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami bersama Climate Reality Project seperti itu. Len, mau nambahin Len. Oh, boleh Len, Bu. dalam lensa Gimana? ini itu Ya. adalah benar-benar kalau aku menjadi suka nah, di kantor ini aku taruh di kantor tools Ah, ini oke. ya Mm-mm. kan. Nah, Udah buat dipraktekin sama teman Bu Sani. kerja gitu ya. Nah, Ah, ini tuh kenapa kok jadi unik karena benar-benar muka Indonesia Len ya benar. gitu Karena loh. semua fotonya Exactly. benar-benar real di Indonesia. Ah, gitu. Seperti itu. Di Lokasinya pun juga betul. gitu. Jadi terasa dekat gitu ya, Bu Yes, Sani. betul, betul. Gitu. Siap-siap. Teman-teman boleh yang mau tahu toolsnya, mungkin mau lihat apa fotoin gitu ya, boleh langsung connect sama tim kami ya. Bisa ke Kak Ayuli, bisa ke Kak Putri juga.
Mm-mm. Saya juga mau reminder ada My Career Compass, ini tools yang bisa bantu diri Mm. kita sendiri, bantu tim untuk mengenal values dan skill masing-masing seperti itu. Dan juga teman-teman yang mau upgrade skill dan tools boleh ikut ke practitioner program. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama hadir bisa ikut practitioner program selama 3 hari. Dan teman-teman yang mau lanjut ke level 2 juga bisa ikut di level 2-nya ya. Bisa connect sama Kak Putri ya, teman-teman. Oke, itu aja sih informasi yang pingin saya sampaikan untuk reminder. Dan nantikan juga bulan depan kita juga pastinya tetap ada sesi uplifting dengan topik-topik lainnya gitu ya. Tungguin aja informasinya karena kita pasti akan kirimkan informasi-informasinya ke Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai semua nulis next step-nya tadi, saya dan Bu Sani dan teman-teman Sinergia Coaching juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga sesinya malam hari ini bisa semakin membawa keutuhan dalam diri Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Semuanya. Selamat beristirahat. Thank you. Selamat Thank you istirahat. semuanya. Selamat malam, Sani selamat istirahat Bu Feli, Bu Gio, Thank you Pak semuanya. Idan, Sani, Pak thank you. Timon, Thank you. Bu Neni, Thank you, thank Ellen. Thank you, you. Thank you. Nanda. Thank you, Ibu. Bye-bye. Ih, Kak Simon. Thank you, Bu Henry. Kak Aku pamit Messi. ya. Thank you. Ya, Bu Bu Feli. Sani, thank you. Keren banget, Bu. Sama-sama. Bu Feli, thank you, Bu. Selamat istirahat ya, Bu. Selamat istirahat, Bu Feli. Thank you. Sehat-sehat. Semuanya. Ya, saya off ya. Oke, bisa stop Bye. record, Nan. Terima kasih, Ya, Om. stop record. Iya, aku mau mengecek recordnya sesegera kayak gitu. Bye-bye, thank you. Dadah, terima kasih Mbak, Kak Ellen, selamat istirahat. Dadah, muah. Dadah.